Terus sekarang ngapain DPR? Hah, tidur? Keluar negeri? Kayak si Saroni sekarang katanya keluar negeri. Aduh, pusing lah. Bayangkan itu baru di Jakarta loh, kerugiannya 55 miliar. Gelombang demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu membuat DPR menjadi sorotan publik. Lembaga legislatif itu dinilai sebagai pemicu utama kemarahan mahasiswa dan masyarakat yang merasa aspirasi mereka diabaikan. Menanggapi hal tersebut, DPR berjanji melakukan pembenahan serius. Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa komitmen perbaikan sudah mulai dijalankan sejak akhir Agustus 2025. Salah satunya dengan membatalkan tunjangan perumahan anggota dewan. Ia menegaskan evaluasi tunjangan lain juga sedang dibahas sebagai bentuk keseriusan DPR merespon keresahan rakyat. Namun, klarifikasi itu belum sepenuhnya meredakan amarah publik. Netizen yang budiman justru menumpahkan kekecewaan mereka di media sosial dengan nada sinis. Banyak yang menilai DPR terlalu sering meminta maaf tanpa aksi nyata, sementara tunjangan, gaji, dan fasilitas dewan tetap tinggi. Ada pula yang menganggap langkah ini terlambat karena baru dilakukan setelah kerusuhan menelan korban. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah banyak yang minta maaf ya nih Bapak dan Ibu. Nah Pak, Bu, nih saya ajarin cara minta maaf yang rakyat approve. Selamat pagi semuanya, saya Uwan, bukan Uwan Jusilusi, ingin meminta maaf atas kegaduhan yang kami perbuat menyebabkan pecah belah di tengah rakyat. Dan apabila, Bapak dan Ibu, jangan ngomong apabila. Saya akui pekerjaan saya dan teman-teman semuanya sudah pasti belum maksimal menjadi wakil kalian semua. Dan oleh karena itu, jangan lupa Pak, Bu, ada nangisnya. Tunjangan kepada kami semua, maksudnya tunjang Padang, harus kami batalkan. Dan mulai per hari ini, saya memutuskan untuk Apakah ini salah satu strategi yang dibuat DPR ya? Berawal dari demo besar-besaran yang terjadi di mana-mana. Rasa emosi, amarah tuh membeludak tuh para DPR. Demo semakin chaos dan tiba-tiba ada peristiwa. Mobil Brimob nabrak ojol. Semua rasa amarah, rasa benci itu langsung teralih tuh ke aparat. Rasa simpati masyarakat pun langsung teralih kepada korban peristiwa tersebut. Nah, semenjak peristiwa tersebut, tujuan masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya kepada DPR itu tiba-tiba hanyut, hangus, karena hampir seluruh emosionalnya itu teralih ke peristiwa kemarin. Apakah ini salah satu strategi dari mereka? Atau ketidaksengajaan? Gimana menurut kalian? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Belum pernah kan ketemu DPR sombong? Aku pernah dulu waktu masih kuliah di gedung DPR, kuliah lapangan gitu. Oke lah, sambutannya bagus, tapi pas pematerinya datang salah satu anggota DPR, bukannya ngasih materi tapi malah nyombongin diri sendiri, nyombongin jabatannya. Dia lupa kalau rakyat yang milih dia. Dia bilang kuliah keguruan itu nggak ngejamin masa depan, malah bilang nanti kalau honorer gajinya nggak seberapa. Ngalahin gaji babysitternya yang sebulan nyampe 3 juta. By the way, babysitter cucunya bahkan bisa diajak jalan-jalan keliling ke luar negeri, kemanapun dia
dia pergi dibanding menjadi seorang guru. Bukan malah ngisi materi, tapi malah nyombongin diri sendiri dan ngelempar materi ke orang lain. Dia manggil asistennya untuk ngambilin tas pakai mikrofon dan ngomelin asistennya karena kelamaan ngambil tasnya. Coba deh kalau ibu itu nyombongin diri sendiri ya di masa sekarang ini ya, atau nggak ada Mbak Salsa yang berani speak up karena kepintaran dan kekayaannya sehingga dia tidak takut untuk diintimidasi, yang ngalahin kekayaan ibu DPR yang berani nyombongin diri sendiri dan ngerendahin ya profesi guru yang nggak seberapa kalau kita ngambil kuliah keguruan. Pokoknya salut banget sama Mbak Salsa, maju terus. Terus rakyat biasa berjuang terus untuk menjadi kaya dan sepintar Mbak Salsa ya. Mau jurusan apapun kalau kita udah berani speak up dan punya posisi yang aman ya, kayaknya berani-berani aja kita ngomong, sayangnya aku nggak sekaya Mbak Salsa. Jadi takut banget kalau misalnya nanti aku speak up. Betapa sombongnya ya salah satu oknum DPR yang waktu itu pernah aku temuin di kuliah lapangan. Mungkin aku udah diintimidasi sih sekeluarga, apalagi background keluarga aku bukan siapa-siapa, bukan orang yang terkenal, bukan orang kaya. Panutan banget deh pokoknya Mas. Hei anggota DPR, karyawan yang digaji rakyat, mau sampai kapan kalian ngumpet? Gara-gara kalian udah banyak kali korban. Ngeri kali aku lihat anggota-anggota DPR, karyawan yang digaji rakyat ini. Bayangkan ini rakyat sudah turun ke jalan rame hampir 1 minggu dari tanggal 25 Agustus. Kalau bayangkan aja tanggal 25 Agustus setelah rame begitu, terus ada ya 100 orang lah dari 580 anggota DPR RI turun 100 ya kan, langsung merangkul masyarakat ya kan, minta maaf, terus janjikan bahwa akan mengesahkan undang-undang perampasan aset dan segala tuntutan lah, tuntutan mengenai apalagi kebijakan yang baru dibuat tuh, kenaikan tunjangan anggota DPR, tunjangan rumah, cancel dan lain-lain lah, itu kan segala tuntutan masyarakat. Nggak mungkin sampai kejadian seperti ini. Ini lihat nih, banyak kali kerugian gara-gara ulah kalian anggota DPR. Wey, malah kalian buat capek Pak Prabowo, presiden kami ya kan. Kemarin beliau menjelaskan ke preskon ya kan, beliau menjelaskan bahwa pimpinan DPR sudah sepakat ya untuk mencabut kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat seperti kenaikan tunjangan rumah DPR dan masih banyak lagi. Terus juga Mas Gibran kemarin juga jadi capek ya kan gara-gara ulah DPR nih, ketemu ojek online, perwakilan ojek online, menyerap aspirasi ojek online. Terus kalian DPR tugasnya apa? Kalau semua dibantu Pak Presiden, semua dibantu Pak Wakil Presiden, terus kalian ngapain DPR? Hah? Tidur? Keluar negeri? Kayak si Saroni sekarang katanya keluar negeri. Aduh, pusing lah. Bayangkan itu baru di Jakarta loh, kerugiannya 55 miliar. Di kota-kota lain belum lagi korban-korban yang berjatuhan, termasuk korban rakyat, bahkan korban polisi yang jadinya sepertinya nih masyarakat dan polisi dan TNI seperti diadu gitu oleh anggota DPR ini. Aduh, kacau kalian emang. Nah, sekarang aku tanya kepada kawan-kawanku semua, kepada masyarakat, siapa yang setuju ya bahwa perbaikan semua fasilitas umum ya, semua kendaraan-kendaraan pribadi yang kemarin kena, mobil motor, semua gedung-gedung yang kemarin kena, pokoknya semua yang harus diperbaiki itu semua ditanggung oleh DPR, ditanggung oleh gaji DPR. Siapa yang setuju? Coba tulis di kolom komen. Terima kasih semua. Ini kenapa gue setuju kalau DPR itu disebut taman kanak-kanak oleh Pak Gus Dur. Bukan cuma gue mau ngejek semata, tapi emang kerjaannya itu terlalu bercanda untuk gajinya yang serius. Ayo kita ngomongin by data. Kita bandingin dengan negara Amerika Serikat. Di Amerika itu ada 340 juta jiwa penduduk dengan jumlah DPR-nya adalah 435. Berarti satu orang DPR-nya itu mewakili 700 ribu lebih penduduknya. Di Indonesia ada 280 juta jiwa dengan anggota DPR-nya ada 580. Artinya satu orang DPR di Indonesia cuma mewakili 480 ribu. Jadi lebih dikit daripada DPR di Amerika. Jadi secara kerja masih lebih beratan DPR di Amerika. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah anggota DPR di Amerika itu dipilih per 2 tahun teman-teman. Jadi mereka tekanan untuk kampanyenya itu lebih gede daripada yang di Indonesia. Di Indonesia kan 5 tahun. Jadi misalnya mereka waktu joget-joget di atas penderitaan rakyat itu kan mereka akan takut gak kepilih lagi gitu ya, melakukan pernyataan yang bodoh, statement yang bodoh. Begitu kepilih ya udah
udah paling kerja seriusnya ya 1 tahun belakangan, 4 tahun sisanya ya cuma joget-joget, foya-boya, luar negeri kayak gitu teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah masalah pensiunan. Di Amerika kamu mendapatkan pensiun kalau kamu sudah 5 tahun menjabat sebagai anggota DPR. Jadinya kan tekanannya lebih gede. Lu harus baik-baikin agar lu kepilih 3 kali. Kepilih 3 kali kan susah, hat trick tuh kan. Nah itu baru dapat pensiun. Di sini yang memang sama-sama 5 tahun, cuma di sini cuma cukup sekali aja kepilih teman-teman. Lu kepilih, lu pencitraan sekali doang waktu pemilu, udah kepilih, udah bebas, lu udah dapat pensiunan seumur hidup. Yang terakhir adalah tunjangan. Di Indonesia secara gaji memang kalah sama di Amerika, cuma kan gaya hidupnya beda bos ya. Nah kalau kita ngomongin tunjangan di Indonesia nggak masuk akal. Beras 12 juta, lu mau beli 1 sawah apa kayak gimana gitu kan. Nah kalau di Amerika sistemnya adalah reimbursement. Jadi lu beli dulu berasnya, ada fisiknya, terus lu reimbus. Nih bos, gue kemarin habis beli beras, kan batasnya dibatasi misalnya 12 juta per bulan, tapi lu beli beras cuma 4 juta, karena ya nggak masuk akal juga. Nah kalau di Indonesia nggak, lu dibayar dikasih uang di depan, sisanya mau dibeliin beras atau dibeliin iPhone juga nggak tahu. Jadi sistemnya memang dirancang untuk gampang dikorup duit tunjangan itu teman-teman. Terus yang terakhir adalah yang nggak gue setuju adalah ruang rapat anggota dewan kita teman-teman, terlalu luas. Kalau kita mencontoh di Inggris itu kan ruang rapatnya kan enak berdekatan, jadi bener-bener diskusi ya teman-teman ya. Kalau di sini terlalu luas, akhirnya apa, banyak yang tidur, banyak yang nggak dengerin. Lihat kinerjanya di Amerika, setiap bulan itu DPR-nya sudah mengesahkan 1 undang-undang. Nah di kita baru mengesahkan 3 undang-undang, itu pun 3 undang-undangnya banyak yang kontroversial. Yang undang-undang tentang Danantara, undang-undang tentang Minerba di mana ormas boleh mengontrol. Jadi yang pertanyaannya, lu dengan gaji sebanyak itu bos, lu dengan kemudahan sebanyak itu untuk mendapatkan pensiun, kerjaan lu sebenarnya apa gitu kan. Makanya gue sudah lebih setuju kalau DPR di Indonesia udah gajinya kecilin aja biar terseleksi secara alami. Mereka pada keluar semua tuh pebisnis, artis-artis, mending ngejob. Jadi yang beneran masuk ke DPR adalah orang-orang yang bener-bener ingin memperbaiki sistem, yang punya ide-ide cemerlang kayak gitu. Thank you.